Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Ada beberapa waktu kita tidak mengisi konten yang berkaitan dengan analisis. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis hari yang sebelumnya, kemudian bagaimana nanti dikaitkan dengan membaca peluang pergerakan ke depannya. Hari ini Jumat 4 Desember 2020 yang nanti berkaitan dengan fundamental besar, yaitu non-farm payroll atau NFP. Ya, nanti malam ada NFP, kemudian coba di awal kita akan menganalisis, kemudian bagaimana nanti peluang dan potensinya. Materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang retest dan break. Retest itu untuk mencoba melawan, kemudian tidak mampu dan akhirnya kembali lagi. Dan bahkan nanti terjadi break. Bagaimana kalau terjadi break? Kemudian peluangnya seperti apa? Bagaimana cara manfaatkan? Kita akan coba untuk membahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman menganalisa ke depan. Hari ini hari Jumat 4 Desember 2020. Akan kita mulai dari pergerakan sebelumnya. Ambil time frame H1 dulu. Ya, perhatikan kalau kita melihat tren secara umum masih potensinya dari beberapa hari terakhir sudah trend up. Ya, kita membaca memang sebelumnya ada tren turun. Perhatikan di sana. Kemudian ada konsolidasi di sana. Kemudian setelah konsolidasi break out, ya, break di konsolidasi. Kemudian setelah itu ada koreksi. Setelah terjadi break, ya ini breakout ya, ini konsolidasi, kemudian breakout. Setelah breakout ini ada koreksi di sana. Kemudian perhatikan setelah koreksi atau mencoba untuk melakukan retest, ini tidak mampu untuk menyentuh titik tertingginya dari candle yang panjang. Kemudian setelah itu, setelah muncul penolakan, sudah mulai ada penolakan, perhatikan. Kemudian berikutnya disusul dengan munculnya candle merah, kemudian dengan munculnya juga penolakan lagi sell, maka di situ akan lanjut lagi turun lagi. Artinya ketika terjadi retest, kemudian di situ sudah mulai muncul candle-candle penolakan, apalagi sudah dikuatkan dengan candle-candle tebal, maka di situ berpeluang untuk lanjut. Artinya lanjut dari tren besarnya. Maka retest yang dilakukan adalah gagal atau cukup dikoreksi sampai ini, kemudian kembali lagi ke bawah atau melanjutkan tren panjangnya. Oke. Berikutnya perhatikan ketika berada di area support, artinya kalau kita lihat di D1 daily, ya, di sana di sebelah kiri kita perhatikan di sana ada banyak sekali penolakan. Kemudian ini juga ada penolakan. Ya, penolakan yang pertama tentu sudah di break dan sudah lanjut. Kemudian penolakan berikutnya saya tandai warna kuning ya. Oke. Ini ada banyak penolakan di sana. Perhatikan ini, saya kasih highlight biar ada pembeda. Oke, ini adalah penolakan yang kuat juga di sana. Kemudian sebelumnya juga terjadi penolakan di sana. Nah, dari penolakan-penolakan ini kita lihat dan kita gabungkan di sana, apakah nanti
dia breakout, atau sebaliknya di area itu banyak sekali terjadi penolakan. Nah, kita lihat di candle yang sedang jalan. Oke, ternyata pas candle ini dia ditolak. Kita kembali ke time frame lebih kecil dulu. Ya, ini persis di area support ini mulai ditolak di sana. Di area support mulai ditolak di sana. Sehingga ketika di area support sudah mulai ditolak, maka perhatikan price actionnya. Ya, perhatikan price actionnya. Apakah ada penguatan atau muncul candle reversal? Ya, tentu candle reversal akan muncul di sana banyaknya rejeksi, atau sudah muncul candle-candle yang berlawanan arah. Perhatikan setelah ini merah panjang, kemudian tanpa ada koreksi, ini langsung naik, kemudian tanpa ada penolakan yang cukup kuat, ya, ini masih dilanjutkan naik lagi. Yang merah ini sebelumnya naik, walaupun pada akhirnya ditolak oleh seller dan ditutup dengan volume merah atau dominan seller. Namun demikian tidak bisa mempengaruhi kekuatan buyer yang sudah muncul di sana. Ya, kalau kita melihat posisi warna merah ini berada di bar up atau tangga naik, artinya jajaran tangganya mulai ke atas. Berikutnya, setelah kita melihat ada warna merah, kita perhatikan di sana. Ternyata di candle selanjutnya mencoba untuk retest lagi. Kemudian posisi berada di area support ini kembali, artinya ditolak lagi oleh buyer. Nah, maka penolakan ini, retest yang gagal ini kita perhatikan. Ya, kalau kita jeli melihat dari mulai merah ini sudah ditolak, kemudian ini mencoba untuk kembali ditolak lagi oleh buyer, kemudian mulai lagi muncul lagi merah hijau, maka ini yang begini ada peluang yang kita bisa manfaatkan. Ketika sudah terpenuhi 3 syarat, maka kita bisa entry di posisi hijau ini. Kemudian perhatikan, dia naiknya juga tidak sampai puncak. Ya, kemudian ditolak lagi oleh seller lagi. Oke, perhatikan, ketika sudah ada mulai penolakan, maka hati-hati jangan kita ambil posisi yang ikut yang hijau dulu. Mengingat ada candle warna merah yang muncul di sana dan bahkan tanpa perlawanan. Kemudian perhatikan selanjutnya masih merah, maka jangan heran kalau dia mencoba untuk kembali meneruskan tren sebelumnya, yaitu tren panjang merah. Lagi-lagi terbentur di area support. Nah, perhatikan di sana juga. Setelah terbentur, perhatikan di candle-candle selanjutnya, apakah dia akan ada candle merah panjang atau sebaliknya. Ternyata setelah tidak terjadi breakout di sana, ini mulai hijau lagi, kemudian mulai mencoba retest lagi, kembali ke atas lagi, tangganya mulai naik ke atas lagi. Oke, kemudian perhatikan ketika naik. Nah, ini ketika kita sudah mulai naik, perhatikan ini menjadi satu pattern yang terbentuk di sana nanti. Nah, kita harus jeli. Oke, ini adalah pattern double bottom namanya. Kemudian kita tarik garis di sini. Ya, tarik garis di sini. Kalau nanti terjadi breakout, tentu akan makin panjang. Breakout ke atas ya misalnya, maka tentu akan potensi itu akan bisa kita dapatkan. Ketika terjadi breakout di sana, maka kita bisa taruh buy sesudahnya. Ya, misalkan di sini.
Targetnya di mana? Targetnya biasanya kalau sudah terjadi breakout yang seperti ini, double bottom, kemudian sebelumnya ada candle yang panjang, maka cari titik resisten yang kuat di sana. Ya, setidaknya dia akan mengembalikan ke area tertingginya. Ya, setidaknya dia akan mengembalikan area tertingginya. Oke, nah perhatikan. Kemudian dilihat lagi di sana, dia breakout lagi ternyata. Kemudian mencoba retest. Ini breakout di sana, kemudian mencoba untuk retest lagi. Nah, ini retest di sini. Namun demikian tidak mampu lagi. Sehingga ketika sudah mulai tidak mampu di sana, oke. Kita lihat seperti ini. Ya, kemudian sudah mulai muncul candle penolakan. Di area ini tidak terjadi breakout. Maka ini bisa menjadi sinyal untuk dilanjutkan tren naiknya. Ya. Ketika tiga syarat terpenuhi, maka kita bisa entry di candle yang ini. 1 2 3 terpenuhi. Syarat terpenuhi seperti yang kita sampaikan. Ya, kemudian kita bisa entry buy di sana. Tentu di sebelah kirinya ada rejeksi, ada resisten kuat di sana. Nah, ini akan mencoba untuk menyentuh area resisten yang kuat di sana. Perhatikan. Nah, ketika naik dia akan menyentuh di sana. Ternyata breakout lagi. Ya, dan seterusnya. Ketika mulai membaca dia terus naik begini. Ya, perhatikan dia sempat koreksi lagi, tapi lagi-lagi kembalikan ke posisi awal lagi, naik lagi. Koreksi lagi, ya, naik lagi. Oke, yang terakhir kemarin sempat juga turun, kemudian naik lagi. Artinya apa? Kita harus jeli, perhatikan di sana. Oke, perhatikan di sana. Candle ini mulai naik. Tetap posisinya dia trend up. Ya, kalau kita perhatikan tangganya makin ke atas. Walaupun sempat dia mencoba untuk turun, namun kembali lagi gagal di sana dan akhirnya ditarik ke atas. Kemudian kalau seperti ini, berikutnya bagaimana? Nah, kita lihat tutupan di atas. Di atas ini ternyata tutupannya posisinya ini. Ya, sehingga nanti kita menunggu dia mencoba retest lagi atau koreksi. Kemudian berikutnya kalau nanti dia tidak breakout di sana, maka dipastikan akan naik lagi. Ya, sehingga pandai-pandai kita untuk mengambil peluang di sana. Bagaimana mengambil peluangnya? Nanti ketika turun atau terjadi retest itu, kemudian perhatikan apakah dia breakout atau tidak. Kalau terjadi breakout, maka kita tunggu dulu. Atau kita bisa manfaatkan potensi breakout sebentar, karena ini masih trend up. Usahakan jangan melawan tren. Lebih baik kita menunggu dia koreksi kemudian mulai naik di sana. Nah, nanti kita boleh entry buy di sana. Baru kita entry buy-nya di sana. Nah, di sini. Atau sekalian kita tunggu break lagi di sini. Kita nanti bisa buy lagi di sana. Ya. Kok break di sana? Iya, karena ini ada support di sana, ada resisten, maaf ya. Ada resisten di sini. Oke. Kemudian misalnya yang bawah tadi dia turun tapi breakout yang ini, maka kita diuji lagi nanti, diuji di area berikutnya di sini, apakah nanti dia breakout atau tidak. Dan seterusnya. Nanti ketika tidak terjadi breakout dan mulai ada sinyal reversal, mulai ada sinyal naik, maka silahkan dimanfaatkan untuk entry buy di sana.
Diingat jangan melawan tren karena ini trennya lagi kuat-kuatnya naik. Ya, lebih baik menunggu ada koreksi kemudian ambil posisi buy dengan catatan tentu sudah memenuhi syarat yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya atau di materi-materi yang sebelumnya. Ya, seperti ini gambarannya untuk membaca arah pergerakan emas ke depan. Nanti malam ada berita besar, pastikan sebelum rilis news berita dirilis 30 menit sebelumnya pastikan kondisi transaksi kita sudah clear semuanya. Ya, karena kalau kita masih punya transaksi dan tentu nanti berlawanan arah sangat membahayakan ketahanan kita. Kemudian baru kita lihat di 10 menit setelah news bagaimana, kita akan lihat nanti, kita akan sama-sama monitor di jam nanti malam mungkin jam 19.30 atau 20.30 ya, saya belum lihat jadwalnya. Yang pasti nanti malam ada NFP. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita sampaikan ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.